EcoShield merupakan produk berkualifikasi aksesori perawatan untuk barang-barang yang rentan terkena air, seperti baju, sepatu, tas, dan lain-lain. Produk berupa cairan yang memiliki sifat hidrofobik sehingga dapat menghalau air mengenai permukaan barang. Produk dikemas dengan botol plastik berjenis spray untuk mempermudah pengaplikasian pada permukaan. Dari wawancara yang telah kami adakan menunjukkan bahwa 90% dari responden kami mengalami masalah terutama terhadap pakaian secara tidak sengaja terkena air. Tingginya frekuensi permasalahan meyakinkan kami untuk menggunakan ide EcoShield sebagai solusi untuk permasalahan mereka. Aspek dan spesifikasi EcoShield. Pertama, namanya sendiri adalah EcoShield. Dia memiliki nama itu sebagai produk pelindung kain noda. Nah, bahan utamanya adalah minyak kelapa fraksi, yaitu VC opening, lecithin bubuk emulsifier, air matang atau air suling, maizena, dan minyak esensial. Berguna untuk alami, tidak mengiritasi kulit dan tidak merusak kain, serta memiliki rasa yang harum. Bersih sekitar 100 ml, cocok untuk dibawa kemana saja, dan bentuk produk itu cair, sehingga mudah diaplikasikan. SBOT ini berguna untuk menilai sebagaimana produk ini apakah cocok dan relevan untuk di launching atau dibuat kepada konsumen. Yang pertama adalah aspek strength. Yang poin 1, produk ini efektif untuk melindungi barang dari noda, yang seperti fungsinya untuk meminimalisir ataupun menghindari terjadinya barang-barang terkena noda. Kedua, produk ini terbuat dari bahan alami, jadi produk ini apabila terkena kulit ataupun baju tidak akan menimbulkan suatu efek dan memudahkan kemudahan dalam penggunaan, karena penggunaan produk ini cukup disemprot, jadi singkat. Dan keempat adalah kemasan yang praktis, karena kemasan terbuat dengan ukuran yang fleksibel sehingga mudah dibawa kemana. Hanya dalam weakness, yang pertama perlunya indikasi produk, karena produk ini termasuk produk yang baru sehingga kita perlu opsi untuk mengedukasi orang-orang supaya mengetahui produk kami. Kedua adalah masalah sensitivitas harga, di mana harga yang kami tentukan ini akan menggambarkan bagaimana fungsinya, sehingga kami perlu memberikan yang maksimal dan mengusahakan yang terbaik untuk pelanggan supaya produk dapat dinilai sesuai dengan manfaat, sesuai dengan harganya. Produk EcoShield memiliki banyak sekali opportunity dan juga threat. Opportunity merupakan kesempatan dan juga threat merupakan ancaman. Salah satu bentuk opportunity yang bisa dikembangkan dari produk EcoShield adalah yang pertama, produk ini masih memiliki persaingan sangat sedikit. Yang kedua, pasar dari produk ini masih sangat luas karena sedikitnya pesaing tersebut. Yang ketiga, produk EcoShield ini memiliki bahan-bahan yang aman bagi konsumen. Dan tentu saja yang terakhir, opportunity yang dapat dihasilkan dari produk ini adalah gaya hidup urban yang memaksa orang-orang atau konsumen untuk memiliki gaya hidup cepat dan juga melindungi diri mereka. EcoShield masih sedikit dikenal oleh masyarakat sehingga kemungkinan produk ini gagal dalam proses pemasarannya masih sangat tinggi. Kemudian masyarakat juga belum tahu bagaimana sih cara menggunakan produk ini secara baik dan benar. Kemudian apabila nanti adanya produk substitusi atau pengganti, kemungkinan akan menjadi pesaing yang sangat besar bagi produk EcoShield ini. Nah, selanjutnya masih banyak sekali masyarakat yang mengira bahwa terkena noda atau basah merupakan hal yang wajar. Kemudian karena kami menargetkan pasar pada pangsa ekonomi bawah, maka produk EcoShield ini nantinya akan menyasar orang-orang yang memiliki sensitivitas terhadap harga yang cukup tinggi dan juga memiliki uncertainty avoidance sangat tinggi, sehingga diperlukan penjagaan harga dan juga memastikan kualitasnya bisa sampai kepada konsumen atau audiens yang kami tuju. Itu ada fitur kenyamanan, fitur keamanan, fitur fungsional, dan fitur estetik. Untuk fitur kenyamanan sendiri, produk EcoShield itu dirancang bentuk produknya itu sederhana dan tentunya bentuk produknya itu bisa muat masuk ke dalam tas. Nah, bentuk produknya sederhana dan praktis dibawa kemana saja tersebut kami menyesuaikan dengan target konsumen kami, yaitu para mobilitas tinggi seperti pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran. Nah, fitur keamanan sendiri, produk EcoShield ini dirancang bentuk botolnya itu lock. Jadi bentuk botolnya itu bisa dibuka ataupun bisa ditutupnya, di mana dibuka ditutup ini akan membuat produk ini kalau diletakkan di atas atau tutupnya itu nggak bisa lepas. Jadi tentunya ini akan aman apabila diletakkan di dalam tas. Nah, target konsumen kami yaitu mobilitas yang sering mengalami banyak kegiatan atau aktivitas seperti itu. Fitur fungsional pada produk EcoShield itu adalah dengan cairan untuk melindungi baju ataupun sepatu dari noda-noda kotor seperti terkena air yang kotor ataupun debu-debu saat keluar untuk beraktivitas sehari-hari gitu. Tentunya pada produk ini juga akan ada terdapat informasi mengenai tata cara penggunaan produk pada bagian belakang botol. Lalu pada fitur estetik,
Termasuk produk EQ-Shield ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sesuai keinginan konsumen, yang dimana beberapa konsumen menginginkan untuk produk EQ-Shield ini memiliki bau dan gantungan kunci untuk mempercantik di saat produk EQ-Shield ini akan dipajangkan di tasnya. Tentunya hal ini akan dipertimbangkan karena konsumen memiliki permintaan yang berbeda-beda, dan tentunya hal ini akan dikeluarkan dan kita buat sesuai keinginan konsumen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan perhitungan harga pokok produksi atau HPP dari produk EQ-Shield berdasarkan data biaya bahan baku kemasan dan penentuan harga jual. Tahap pertama adalah biaya belanja stok sebagai modal awal produksi. Total modal awal yang dikeluarkan adalah sebesar 309.500. Modal ini digunakan untuk membeli VCO 1 liter seharga 110.000, lecitin 250 gram seharga 45.000, air suling 5 liter seharga 25.000, maizena 500 gram seharga 12.000, minyak esensial 10 ml 35.000, botol spray 100 ml sebanyak 25 pieces 62.500, dan stiker label sebesar 20.000. Dari modal awal tersebut dilakukan perhitungan HPP untuk mengetahui biaya produksi per botol EQ-Shield seharga ukuran 100 ml, sehingga harga jual dapat ditetapkan secara rasional. Biaya bahan baku cairan dihitung berdasarkan formulasi untuk 1 botol EQ-Shield ukuran 100 ml. Komposisinya meliputi VCO 2 sendok makan atau 30 ml dengan biaya 3.300, lecitin 1 sendok teh atau 5 gram sebesar Rp900, air suling 70 ml sebesar Rp350, maizena setengah sendok teh Rp250, dan minyak esensial 2 tetes sebesar Rp250. Jika seluruh biaya bahan baku cairan dijumlahkan, maka total biaya produksi cairan EQ-Shield untuk 100 ml adalah sebesar Rp5.050. Selain biaya bahan baku, terdapat biaya kemasan yang terdiri dari botol spray dan label stiker. Biaya botol spray adalah Rp2.500 per botol, sedangkan biaya label stiker sebesar Rp800, sehingga total biaya kemasan per botol adalah Rp3.300. Dengan menjumlahkan biaya bahan baku cairan sebesar Rp5.050 dan biaya kemasan sebesar Rp3.300, maka diperoleh harga pokok produksi EQ-Shield per botol 100 ml sebesar Rp8.350. Berdasarkan HPP tersebut, harga jual EQ-Shield ditetapkan sebesar Rp18.000 per botol untuk target pasar grosir atau eceran. Dengan harga jual Rp18.000 tersebut dan HPP Rp8.350, maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp8.800 per botol dengan margin keuntungan sekitar 49%. Berbagai kesimpulan, HPP EQ-Shield per botol 100 ml adalah Rp8.350 dengan harga jual Rp18.000. Produk EQ-Shield masih memberikan margin keuntungan yang cukup baik dan layak untuk dipasarkan. Terima kasih.